Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Ida, mohon maaf karena ada kendala. Ya, enggak apa-apa, please. Monggo langsung kita mulai untuk praktik coaching Tadarukul 2 kali ini. Monggo Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ruang kolaborasi hari ini, pada kasus 1 ini dengan percakapan alur tirta, percakapannya untuk mengenai perencanaan. Nah, di sini saya sebagai coach dan Bu Listiana sebagai coach. Nah, di sini kasus yang pertama, ceritanya rekan saya bernama Bu Listiana adalah seorang guru bahasa Indonesia. Dia mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid, terutama di kelas 12 TBSM yang beliau ajar. Ya. Permasalahannya yang beliau hadapi terlihat dari kurangnya aktifnya murid di kelas tersebut. Saat pengumpulan tugas pun kurang dari 50%, apalagi dari murid 12 TBSM sebanyak 35 murid. Bu Listiana ingin berdiskusi tentang solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Oke, Bu Listiana, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Zainil. Waalaikumsalam Bu Listiana. Mohon maaf. Kira-kira bolehkah saya meminta waktu sebentar Ibu? Iya, Soalnya boleh. saya mau bercerita tentang pembelajaran yang saya lakukan dan saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Ibu. Iya, Bu Listiana. Boleh, monggo. Hari ini saya ada waktu luang. Apa yang mau Ibu ceritakan? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Begini Bu Ida, akhir-akhir ini pada pelaksanaan pembelajaran setelah pandemi, saya merasa murid-murid kelas 12, terutama kelas 12 TBSM di kelas yang saya ajar, kurang antusias Bu, kurang aktif dalam menerima pembelajaran bahasa Indonesia dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saat mengerjakan tugas bahasa Indonesia itu kurang dari 50%, Bu. Oh, jadi menurut Bu Listiana, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Begini Bu, saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya tersebut tentang antusias dan keaktifan murid-murid yang saya ajar di kelas 12 TBSF Bu Ida. Dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, menurut Bu Listiana, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias atau kurang aktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia Ibu? Pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, kalau saya ingat kembali, beberapa hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dan kurang aktif dalam pembelajaran, yaitu pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Kemudian, terlalu monoton Bu, saya terlalu dominan berbicara di kelas, bercerita di depan murid-murid saya tidak memperhatikan reaksi dari murid saya. Kedua,
Saya memang kurang menggunakan metode dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Cenderung klasikal. Ketika memberikan apa itu, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia yang kami lakukan, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Eh, menurut Ibu nih, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama jenengan? Oh, menurut saya pembelajaran bahasa Indonesia murid-murid terutama di kelas 12 TBSM pasti menginginkan pembelajaran yang tidak monoton, Bu. Nyaman, asik, seru, kreatif, dan tidak membosankan. Apalagi tidak banyak tugas. Menurut saya seperti itu. Oh iya, wah, saya sepakat dengan Ibu. Kalau seperti itu, lalu menurut pendapat Bu Listiana ya, apa saja yang bisa membuat anak-anak itu nyaman, aktif, tidak bosan, asik dalam kelas, bahkan tidak terasa waktu saat pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Listiana. Menurut saya, pada pembelajaran bahasa Indonesia yang saya lakukan, ya harus terpusat pada murid, inovatif, kreatif, murid benar-benar dituntun untuk aktif dalam pembelajaran. Bila perlu, di sela-sela pelaksanaan pembelajaran, ada ice breaking yang kami lakukan, Bu, ataupun game supaya sebagai apa itu bentuk refleksi untuk murid saya. Saya bisa menerapkan teknik stop sehingga murid saya lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dan lebih aktif lagi, lebih menarik. Nah, apalagi jika pembelajaran bahasa Indonesia yang saya lakukan bersama murid pada saat jam-jam pembelajaran di menit akhir itu, Bu, jam terakhir, ini kan biasanya murid merasa mengantuk. Jadi hal-hal tersebut yang saya lakukan, Bu. Wah, iya betul sekali Bu Listiana. Uh, lalu untuk mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid, apakah apa penyebab sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas bahasa Indonesia? Kemungkinan murid-murid saya kurang antusias dalam pengumpulan tugas mata pembelajaran yang saya ampuh karena tugas yang saya berikan terlalu banyak, Bu. Bacaannya terlalu banyak, pertanyaannya terlalu banyak, tanpa saya tidak memperhatikan tugas tersebut itu sesuai minat bakat murid dan saya pun tidak memberikan sumber belajar yang bervariasi, mengasihkan, dan bermakna sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya, Bu. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai konten pembelajaran Ibu dalam kelas ini menggunakan sumber belajar apa? Iya, pada pembelajaran bahasa Indonesia, saya biasanya menggunakan buku LKS dan buku teks bahasa Indonesia yang ada di perpustakaan di sekolah, Ibu.
Kira-kira menurut Ibu, adakah sumber belajar lain nih selain teks, LKS, buku paket seperti itu yang Ibu gunakan pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia? Hmm, sebenarnya saya pikir banyak ya Bu, apalagi sekarang ini kan teknologi semakin canggih. Nah, begitu pula dengan sumber belajar pun dapat mudah diakses di internet. Ya, seperti sumber belajar dalam bentuk video, YouTube, kemudian artikel di blog, atau tulisan jurnal ilmiah yang dapat diakses di internet, kemudian e-book, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang hits ya Bu, seperti Instagram, kemudian TikTok, atau media sosial lainnya Bu. Nah, tepat sekali. Saya setuju. Nah, saya yakin kalau Bu Listiana dapat menggunakan berbagai macam konten sumber belajar yang sudah disebutkan tadi ya. Saya yakin pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang apa namanya melakukan dengan ibu sama murid-muridnya di kelas sesuai dengan apa yang ibu sampaikan. Apalagi teknologi sekarang semakin canggih ya Bu. Iya Bu, benar. Rencana ini baik kalau begitu sekarang apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah murid yang kurang antusias tersebut? Hmm, rencana saya yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan. Kemudian saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube, TikTok. Yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Bu. Asalkan mengena sesuai dengan kebutuhan belajar murid, kemudian bentuk tugas yang saya berikan nanti saya sesuaikan dengan minat bakat murid saya melakukan pemetaan terlebih dahulu, istilahnya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sehingga murid saya tidak merasa bosan, merasa benar-benar diperhatikan dan berpusat pada mereka. Selain itu, kalau tugasnya ini saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka, ini seolah-olah mereka tidak terkesan dipaksa, Bu. Ya, artinya ini saya memotivasi supaya murid ini senang mengerjakan tugasnya. Misal, saya menuntun murid untuk menggunakan bentuk tugas seperti drama atau lagu, puisi, atau laporan digital dan jurnal ilmiah Bu, seperti itu. Luar biasa Bu Listiana ini. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Untuk langkah selanjutnya, komitmen Ibu terhadap rencana yang akan dilakukan tersebut. Langkah selanjutnya
saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, kreatif, dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian menggunakan banyak konten sebagai sumber belajar ya untuk bahan eksplorasi materi yang beragam dan saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Nah, kemudian proses pembelajarannya nanti saya usahakan tidak hanya di dalam kelas, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas sesuai dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia sehingga murid-murid saya nanti tidak bosan. Selain itu, saya akan menerapkan kompetensi sosial emosional pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia sehingga benar-benar dapat menuntun murid dan melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada murid sehingga dapat menjalankan pembelajaran yang merdeka belajar serta dapat mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Selain itu, saya akan berusaha untuk membuat murid-murid saya nyaman, senang dalam kegiatan pembelajaran saya, termasuk kegiatan eksplorasi materi tanpa ada paksaan dari saya. Nanti untuk pemilihan tugas, saya berikan kebebasan pada murid saya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, Bu. Ini luar biasa Bu Listiana ini. Saya sangat mendukung sekali dengan komitmen Ibu. Mudah-mudahan ini semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan panjenengan. Amin, Bu. Terima kasih Bu Ida atas waktu luang itu berikan untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan semua bisa menjadi benar melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, bermakna dan berorientasi pada murid hingga murid dapat belajar serta semoga kita ikhlas dan sabar untuk menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya menjadi murid selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Nampaknya ini sudah bel Bu. Mari kita masuk ke kelas dengan penuh semangat ceria. Mari, terima kasih ya Bu Ida. Ya, sama-sama Bu Listiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, begini tadi alur percakapan sesuai dengan Tirta kasus yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Dalam kasus yang kedua ini kebalikannya, saya sendiri Zainil sebagai coach dan Bu Listiana sebagai coach. Nah, dari kasus yang kedua ini ceritanya seorang murid yang diperlakukan tidak adil oleh guru. Murid tersebut merasa bahwa gurunya itu mendiskriminasi karena tidak mengikuti les privat pada guru tersebut. Kemudian menyindir murid tersebut dan teman-temannya yang ikut les privat jauh lebih baik dari dirinya. Bu Listiana ini nanti sebagai wali kelas
beliau itu penasaran, ingin tahu kenapa yang murid tadi itu bernama Ida, terlihat murung. Bulis tahu kalau Ida itu anak yang pintar dalam pembelajaran matematika. Nah, monggo Bu Listiana untuk memulai percakapan sesuai alur Tirta. Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam Bu Assalamualaikum Lis. Ida. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya, bisa kita ngobrol sebentar di gazebo depan kantor guru? Ada apa nggih Bu? Ya boleh Bu. Terima kasih. Baik. Udah, mari sini duduk di samping Ibu. Iya Bu. Sebelumnya, maaf. Ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung ketika keluar dari kelas. Kalau tidak keberatan, coba kita ceritakan kepada Ibu apa yang kita sedang hadapi. Tidak ada apa-apa sih Bu. Sebenarnya saya mau bercerita, tapi saya malu. Loh, kok malu? Kenapa harus malu? Kan Ibu kamu. Ibu kalau di sekolah kamu. Kalau kamu mau bercerita, cerita apa-apa. Baik, Bu, saya akan cerita. Iya, baik, Bu, saya akan bercerita. Saya merasa masalah yang saya hadapi ini cepat selesai, Bu. Oke, kira-kira dari obrolan kita hari ini, coba apa yang Ida inginkan? Saya masalah yang saya hadapi bisa cepat selesai, Bu. Berarti Ida punya masalah ya? Dan apakah Ida ingin menyelesaikan yang Ida hadapi? Iya, Bu. Saya ingin mengutarakan keganjalan yang di hati saya. Saya merasa dipermalukan, tidak adil, diperlakukan tidak adil, Bu, dalam pembelajaran matematika. Loh, diperlakukan dalam pembelajaran matematika?
Kenapa? Kamu tidak punya nak? Iya, Bu. Semenjak Pak Guru melakukan les privat, Pak Guru selalu menyindir saya karena hanya saya yang tidak ikut les privat dan nilai saya pun lebih rendah dari nilai teman-teman yang ikut les privat sama Pak Guru. Padahal saya itu menyukai pelajaran matematika, Bu, dan saya cukup bisa matematika. Oh, begitu ya. Berarti Pak Adi yang guru matematika. Nah, benar dari cerita kamu, ini menjadi alasan Ida tidak ikut les privat. Ya, Hmm, iya, Bu. Saya tidak ikut les privat karena masalah waktu, Bu. Saya ini harus membantu ibu saya berjualan agar saya bisa sekolah. Maksudnya untuk biaya sekolah, Bu. hmm, Ida tidak tahu ke Pak Adi matematika. Alasan Ida tidak mengikuti les privat. Belum sih, Bu. Jadi, saya mau mengobrol dengan Pak Adi. Saya ingin ikut les privat, tapi terkendala itu tadi, Bu, waktu. Oh, seperti itu ya. Kalau Ibu lihat, ini dari apa yang kamu ceritakan, nampaknya lebih ke arah miskomunikasi antara kamu dan Pak Adi. Coba ceritakan rencana apa saja yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah antara kamu dengan Pak Adi. Itu, Bu. Saya ingin bicara langsung dengan Pak Adi. Dan saya berharap saya juga ingin ikut les privat, Bu. Oke, apakah sebelumnya Ida benar-benar ingin ikut les privat matematika ini? Iya, Bu. Saya ingin ikut les privat dan saya juga suka dengan pelajaran matematika. Wah, ternyata kamu sangat antusias ya sebenarnya dalam mengikuti les privat matematika yang diadakan Pak Adi. Selain rencana tadi yang kamu sampaikan, apakah ada rencana lain? Hmm, saya merencanakan untuk menemui Pak Adi. Ingin saya itu menceritakan alasan saya kenapa saya tidak ikut les privat, Bu. Wah, sebuah ide yang sangat bagus. Kalau menurut saya, tentang ide untuk menemui Pak Adi, lalu menceritakan alasannya tentang mengapa Ida tidak mengikuti les privat, Ibu sangat suka dengan ide kamu. Iya, Bu. Saya berharap Pak Adi juga bisa memahami dan bisa menerima alasan saya kenapa saya tidak ikut les privat kepada beliau. Oke, baik udah. Selain itu, apakah ada harapan lain yang kamu harapkan? Saya berharap
Pak Adi bisa membimbing saya les privat di waktu luang atau memberi jam tambahan buat saya pada jam pelajaran matematika. Wah, Ibu sangat bangga dengan rencana kamu ya. Ibu rasa langkah yang kamu lakukan sudah tepat. Kira-kira kapan Ida akan melaksanakan rencana yang sudah diutarakan tadi? Rencana saya sih Bu, saya akan menemui Pak Abdi terlebih dahulu di rumah beliau. Dan kemudian saya akan membicarakan semuanya dengan Pak Adi, dengan alasan saya tadi itu, kenapa saya tidak ikut les privat. Oke, rencana yang sangat bagus tentang menemui Pak Adi di rumahnya dan membicarakan tentang masalah yang kamu hadapi. Nah, menurut kamu, apakah ada orang lain yang membantu kamu dalam melaksanakan rencana yang baik ini? Iya Bu, rencana saya kalau tidak keberatan ya, apa Ibu berkenan untuk menyampaikan ke Pak Adi kalau saya sudah berbincang-bincang dengan Ibu di sini tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Oh, dengan senang hati. Saya ingin sekali memfasilitasi kamu dengan Pak Adi. Nanti ya, saya coba menghubungi Pak Adi tentang rencana diskusi yang kamu sampaikan dengan Pak Adi ini. Ya, terima kasih Bu Listiana. Terima kasih. Saya merasa lega sekali. Dan saya akan mengajak teman saya untuk menemani saya ke rumahnya Pak Adi, Bu. Oke, ini langkah yang sangat bagus sekali. Apakah komitmen yang kamu lakukan selanjutnya antara membantu orang tua dengan waktu belajar ini? Baik, Bu. Saya akan berusaha lagi untuk mengatur waktu supaya saya bisa membantu orang tua saya berjualan dan juga ikut les privat bersama Pak Adi, Bu. Wah, bagus sekali. Semangat ya. Ini langkah yang bagus yang Ibu harapkan. Biar waktu sekolah nanti tidak terganggu dan waktu membantu orang tua pun nanti bisa dilakukan. Ibu sangat suka dengan rencana kamu. Ibu yakin kamu pasti bisa mengatasi masalah ini dengan baik dan penuh semangat. Iya, terima kasih Bu atas bantuannya. Terima kasih banyak. Oh iya Bu, ini sepertinya sudah bel berbunyi. Saya izin masuk kelas terlebih dahulu ya Bu, biar tidak telat. Baik-baik, semangat terus ya. Jangan sedih lagi. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, kasus 2 dengan percakapan alur cerita sudah berjalan dengan lancar, kasus 1 juga berjalan dengan lancar. Meski yang tadi ada kendala agak macet-macet karena jaringan mungkin ya, tapi semuanya sudah berjalan dengan lancar. Dari kasus yang pertama mungkin bisa direfleksikan Bu Listiana dari perbincangan yang kasus yang pertama, mungkin refleksinya bagaimana? Yang saya rasakan pada coaching ini saya ulangi lagi Bu. Saya merasa nyaman, saya merasa lega, saya merasa dihargai, saya merasa dibantu untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Kemudian saya merasa punya teman untuk curhat, berbagi,
belajar bersama, yes, bisa saling memberi solusi. Dari kucing ini saya merasa terdorong, Bu, terdorong untuk melakukan perubahan, untuk mencapai tujuan yang saya harapkan, dan saya berusaha akan merubah, mencoba hal baru untuk mencapai tujuan yang saya harapkan tersebut. Nah, Iya. untuk Bu Ida sendiri, kira-kira apa yang Ibu rasakan pada proses kucing tadi? Iya, Bu Listiana, dari proses dari awal yang sesi pertama, sesi latihan, kemudian ini sekarang kita praktek, ya saya lebih apa ya, senang, bahagia, lega, nyaman, meskipun apa ya, kita bergantian jadi coach dan coaching. Nah, ini saya juga apa ya, sama-sama kita belajar berkolaborasi di sini. Saya apa kita lebih paham dari coaching ini ada 4 percakapannya. Yang pertama itu untuk perencanaan yang kasus yang pertama tadi, Ya, kemudian yang kasus yang kedua ini tadi percakapan untuk pemecahan masalah seperti betul. itu. Yeah. Iya, iya, Uh, betul ya sekali. dari proses apa percakapan alur tirta tadi akan ada 4. Ya, Percakapan untuk berefleksi, kemudian percakapan untuk kalibrasi. Namun dari kolaborasi yang pertama, kita sudah sepakat untuk membahas yang perencanaan dan pemecahan masalah ini. Saya juga belajar di sini, Bu, sama-sama belajar. Saya banyak belajar dari Bu Listiana, dari pengalaman-pengalamannya. Saya juga membantu dan menggugah saya untuk lebih aktif lagi, tidak santai-santai. iya. Iya. Ya. Sambil itu dulu, Bu. Masih ada lagi, Bu, yang perlu disampaikan? Masih ada waktu sekitar 15 menit ini. Sudah tidak ada yang perlu diperbaiki kan tadi? Dari hasil kucing yang kita lakukan pada kasus 1 dan 2. Iya, sudah boleh, sudah cukup. Mungkin ya ini memang kita kan daring ya, banyak terkendala dengan kendala teknis internet ya. Karena cuacanya juga agak mendung. Tadi sempat ada apa namanya petir juga. Saya tadi was-was aslinya. Semoga ruang kolaborasi ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Meskipun di biasa ya di tengah-tengah perjalanan ada kendala kayak seperti yang kemarin. Iya, Bu. Namun ruang kolaborasi saat ini berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, Bu. Nampaknya energi positifnya tadi sudah nampak ya, Bu ya? Iya, sudah boleh. Bu Ida tadi juga sebagai coach juga luar biasa. Bahkan saya tadi antusias sekali, cukup kreatif memantik pertanyaan yang diajukan ke saya dan saya memang benar-benar merasa Bu Ida, saya merasa tidak di apa ya, yang Bu Ida tanyakan itu sesuai dengan permasalahan saya, tidak melenceng dari permasalahan yang saya hadapi dari kegiatan kucing tadi. Iya, sama seperti yang kasus yang kedua tadi, Bu, jenengan sebagai coach-nya, saya sebagai kliennya itu juga merasa meskipun saya menjadi murid ya,
Iya. Terus Bu Listiana sebagai guru itu mengayomi muridnya, terus lebih memperhatikan muridnya, seperti itu, seperti apa ya, tidak membedakan, eee, apa ya, tidak membedakan, saya ini mempunyai masalah apa, seperti itu, seperti ibu dan anak. Iya. Jadi ini kalau dapat kita simpulkan, Bu, kucing ini itu ya, kucing ini menuntun kita itu membantu kita secara bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Oke. Kayak kolaborasi, kayak ada bentuk diskusi di kegiatan kucing ini. Iya, Bu. Iya, Bu Lis. Itu kalau saya simpulkan dari hasil kegiatan ini. Iya, saling menguatkan, saling menggali, Iya, sampai tujuan utamanya itu tercapai. iya. Jadi manfaatnya sangat luar biasa, benar-benar secara apa itu tidak sadar itu si klien mengungkapkan apa yang ingin disampaikan pada coach di kegiatan coaching ini. Ya, karena nggak ada paksaan, ya, benar-benar dituntun, benar-benar dipandu bagaimana caranya si klien ini bisa mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapi. Kalau dari saya secara keseluruhan, yang kegiatan praktek coaching dengan implementasi Tirta ini sudah itu, Bu, apa sudah Sudah sesuai. iya, sudah sesuai. Ya, meskipun kan banyak sekali kan contoh-contohnya. Iya. Contoh video coaching antara guru dengan murid, contoh coaching kepala sekolah dengan guru, contoh coaching guru dengan rekan kerja. Iya. Nah, kalau yang tadi, yang kasus satu berarti kita praktik antara coaching antara guru dengan rekan kerja. Untuk kasus dua tadi, kita praktek coaching antara guru dengan murid. Murid. Ya, seperti itu. Barangkali ada tambahan dari Bu Ida untuk simpulannya, monggo. Ada waktu Bu Ida ini. Iya, betul sekali Bu Listiana. Dari permasalahan yang sudah kita paparkan, 2 kasus ini sudah berjalan dengan lancar. Eh, Sebagai kliennya itu tidak sadar bahwa coach-nya itu menggali, kemudian menanyakan dengan nyaman, maka yang kliennya itu secara otomatis itu menceritakan, menjelaskan dengan tanpa dia sadari, tanpa ada paksaan untuk bercerita dengan apa adanya. Seperti itu, natural ya, yang kita praktekkan ini tadi, Bu Listiana sebagai coach-nya juga apa ya, menanyakan dengan kasih sayang, seperti itu. Iya Bu Ida. Sebagai kliennya juga, ya tidak ada beban lah, meskipun sama murid dengan gurunya, seperti itu. Mengungkapkan isi hatinya dengan apa, terbuka, seperti itu. Kemudian yang pertama, kasus yang pertama tadi, sama-sama dari rekan guru, Ya. ya meskipun apa namanya, sama-sama guru juga saling menguatkan, saling berbagi, ada koreksi apa ya, ilmu baru dengan situasi yang sudah dialami dengan rekan sejawatnya tadi bisa diterapkan di kelasnya. Kalau tadi di jam-jam terakhir mempunyai kendala
kurangnya antusias, jadi bisa diterapkan dengan di kelas saya tersendiri untuk menerapkan metode-metode yang lebih menyenangkan, lebih nyaman. Jadi anak-anak itu lebih antusias dalam pembelajaran yang kita ajarkan. Kemudian tugas-tugasnya juga kita tidak boleh memaksa anak untuk kamu harus mengerjakan ini seperti ini. Nah, kita harus membebaskan anak-anak untuk memilih sesuai dengan kenyamanan mereka, sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka, yang misalkan kalau tadi bisa berpuisi, pantun, kemudian bisa narasi, seperti itu. Kalau di matematika bisa jadi video pembelajarannya bisa di PowerPoint, bisa di apa namanya artikel seperti itu. Ya. Ini Anak lebih sesuai dengan kodratnya. iya betul. Ini ibarat itu Bu Ida, ibarat ungkapan bahwa masalah bukan menjadi sebuah penghalang pekerjaan. Nah, intinya salah satu yang paling sulit itu kan kita menjadi guru yang baik, guru yang benar-benar memperhatikan murid. Iya, betul, Bulis. Ya, jadi seorang guru itu ya memang harus berani mengajar, berani belajar sepanjang hayat dan benar-benar menghargai murid, rekan kerja, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Waktu sudah kurang 5 menit, beda. Monggo. Iya, ini apa namanya? Kita sudah sama-sama merefleksi kasus 1 dan kasus 2, kemudian sudah praktek percakapan sesuai alur Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari kasus 1 dan kasus 2 sudah nampak tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksinya, tanggung jawabnya sudah nampak di 2 kasus tersebut. Nah, sudah sesuai dengan alur Tirta, nggih, Bulis. Ya, betul sekali. Kita sudah sama-sama belajar cara coaching yang baik sesuai dengan alur Tirta. Ya. Mudah-mudahan kita terus bisa di sekolah bisa menerapkan alur percakapan alur Tirta ini baik dari rekan guru, kemudian dari murid-murid, seperti itu. Mungkin bisa jadi evaluasi kita terus berkembang untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Ya. Ya, izin Bu Ida untuk satu pantun permohonan maaf saya di kegiatan coaching tadi. Berbaju kurung si anak darah. Cakep. Tanggul bias, kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maaf dengan sepenuh hati. Sama-sama. Oke. Mungkin ini sudah kurang 3 menit ya, Bulis. Monggo diakhiri nggih, apa. Alhamdulillah dari ruang kolaborasi hari ini dari kelompok E, saya Zainil Hidayati Puspitarini dan Bulistiana sudah melakukan praktek percakapan dengan alur Tirta dengan lancar
sampai akhir. Cukup sekian dari saya. Sebelum kita akhiri, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Seperti kata Pak Parlan, harus diakhiri dengan senyum, tidak boleh tegang. Biar rileks. Nah, boleh diambil gambar. Sudah, Pak. Ambil gambar dulu. Ya. Sampai jumpa di lain waktu, Bu Ida. Ya, Bu Distiana. Ya, pamit undur. Terima kasih.